Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti kalah. Tahu ya aku ya ora mampu masa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jas weta yen dibandingke ora ono sing tak pamerke. Aku ora iso yen tak gawe-gawe jujur saonone. Sapa wonge sing ora lara ati wis janji tekan semene nanging kabeh ora ana artine. Ra ono ajine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti kalah. Tahu ya aku ya ora mampu mongso kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu sama ibu-ibu lagi deh, ibu-ibu cantik gitu loh ya, bucan-bucan para pelaku UKM dari Kelurahan Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Sleman. Tepuk tangan dulu. Hari ini kita ngobrol bagaimana pemberdayaan UMKM berbasis desa ini betul-betul nanti diimplementasikan di Kelurahan Sumber Rahayu. Istimewanya narasumber kita juga luar biasa istimewa semuanya. Kalau tadi ngobrol di balik layar udah seru banget, semoga nanti di sini pun seru ketemu langsung dengan pelaku UKM-nya. Yang pertama adalah sudah hadir Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Nah, seneng toh pelaku UKM-nya perempuan. Kepala dinasnya juga perempuan. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Siwi. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tambah semangat ya Bu. Semangat. Ini makanya tadi saya ke Mbak Marta, Mbak kayaknya ibu semua lagi. Ada dua. Bener banget. Nah itu Jadi dia. Namanya ibu-ibu semua Pak Yasid, makanya awet muda nih Pak. 90% Mbak. Temanku banyak ibu-ibu. Udah langsung temanku banyak ibu-ibu gitu ya. Tapi biasanya kalau ibu-ibu gini dipimpin oleh seorang ibu pasti akan lebih tahu gimana hati kita gitu ya Bu. Wes langsung curcol nanti. Nah yang berikutnya ya pasti sudah kenal semuanya kan. Wakilnya ibu-ibu sebelahnya. Langsung izin saja. Belum gitu ya. Ayo kita beri tepuk tangan dulu buat wakil rakyat kita Pak Yasid, Bapak Haji Muhammad Yasid. Iya, anggota DPRD DIY dari P3, beliau Komisi C. Bukan mitra langsungnya Bu Siwi, tapi kalau lihat tadi ke masyarakatnya komitmen betul ke masyarakat. Tepuk tangannya kenceng dong. Iya. The power of mak-mak. Nah, saya kalau ditawari harus berkomitmen dengan mak-mak ataupun bapak-bapak, saya pilih mak-mak.
Sebentar. Karena Pak komitmennya Gardu. itu jelas, Kenapa, Bu? bisa Kenapa ini, dipegang, Pak? bisa dipegang. Sudah kalau berkomitmen itu bisa dipegang. Artinya bisa dipercaya, kemudian menjalankan apa yang diajak kerjasama untuk kemudian dikembangkan. Misal mama cerita, udah kalau cerita itu di mana-mana cerita terus. Beda dengan bapak-bapak sudah. Iya. Artinya komitmennya itu bisa dipegang. Bener, Bu. Iyalah. Iyalah. Ya, ternyata yang hadir mama semua kok. Iya. Ini UMKM di Sumberayu ini luar biasa loh. Sebelum daerah lain ada UMKM. Saya menjadi saksi. Saya pernah menjadi wakil ketua DPRD DIY tahun 2004. Saat itu boomingnya UMKM yang ada di Sumberayu, terutama home industry yang ada terutama di Gamplong. Betul ya Bu? Tahun 99-2004 sudah mulai luar biasa. Bahkan saat itu ada wacana panjenengan minta dibikinkan pasar, sama Kabupaten Sleman sudah mau dibikinkan pasar. Tapi analisa dulu kita, kalau bahasanya proyek itu detail engineering desainnya, itu justru tidak memungkinkan. Kenapa? Justru nanti bisa mati. Biarkan UMKM, biarkan home industry yang ada di wilayah Sumberayu ini berdiri. Tidak perlu kemudian diada-adakan di pinggir jalan, biarkan saja di pinggir di rumah-rumah masing-masing. Dan ternyata sampai sekarang masih eksis. Tetap survive ya. Masih Ya, survive tetap sampai survive. sekarang. Iya, paling produknya banyak apa Pak di sini Pak? ya pekerjaan tangan, Oh, handicraft. ya ada bambu, ya, ada apa? lurik. Apa itu yang Tenun. ATBM itu sudah sejak nenek moyang kita nggih Mbak nggih. Iya. Bapak ibu saya dulu juga pengusaha TBM. Nah, dulu kalau di besannya bapak saya atau kalau setor di tempatnya Pak Rohadi tuh, di tempatnya di Bendosari itu ATBM itu justru dulu yang mengawali home industry yang ada di Sumberayu ini. Itu sudah bertahun-tahun, bahkan sekarang masih ada nggih alat tenun bukan mesin. Saya kalau lewat di utara lapangan itu kalau misalnya berhenti masih dengar klotek. Itu alat mesin. Bisa jadi destinasi juga itu. Bisa. Iya. Dan Mas Hanung Bramantyo ini tertarik dengan di Sumberayu ini sampai membuat studio alam di dusun Gamplong 2, Gamplong 1 ya Mas. Gamplong 1. Iya. Artinya sekelas Hanung Bramantyo, seorang sinias tingkat nasional bahkan mungkin juga internasional. Ini tertarik kok dengan Sumberayu. Oke. Ya karena kecantikan alamnya, kemudian juga melihat orang-orangnya. Hanung sekelas Hanung tidak mungkin kemudian menentukan titik untuk membuat studio alam di Sumberayu tanpa melihat atau observasi dulu, baik itu SDM ataupun sumber daya alamnya. Saya kira ini cukup potensial. Dan Bu Siwi, saya kira tidak ada satu alasan pun untuk tidak memperhatikan panjenengan nggih, Ibu-ibu. Nanti kita cerita lebih lanjut Pak Yasin. Iya, Langsung harus saya nagih Bu provokasi Siwi loh. Iya. Karena yang hadir di sini langsung kepala dinas loh Bu, nggak main-main loh. Karena melihat potensi yang ada di Sumberayu. Nah, nyetir sendiri sampai-sampai tadi itu sudah tidak akan percaya dengan Mbah Google. Karena sempat dipelok-pelokkan ya, karena maklum Google. Mbak Google nggak bisa dipegang ya Pak? Nggak bisa Nah, kalau dipercaya. Mama bisa Oh, dipegang. Mama bisa dipercaya, jelas. Berarti Mbak Google bukan mama ya. berarti ya. Oke, baik. Tapi yang sering jawab itu Mama ya. Oh gitu ya. Baik, Nomor ini yang Anda hubungi sedang sibuk gitu kan. oh iya. Ini apresiasi banget buat wakil rakyat kita tahu berarti apa yang disampaikan tadi. Betul ya Bu yang disampaikan? Oh berarti betul. Bukan cuma basa-basi ya. Apa Mbak? Oh, sebagian jalan yang ada di Sumberayu ini kita yang mengupayakan. Terus Ibu Ge, gang-gang itu kita yang mengupayakan. Artinya sampai gang-gang kecil pun saya hafal. Wah, hasilkan ya. Jadi ditungguin ya Pak, nggak cuma groundbreaking ya, ditungguin sama jalannya jadi gitu ya soalnya ya, jadi hafal. Nah, kalau non juga untuk Mas Lurah, tadi saya pikir ini cah dolan sekondi ya. Ternyata Lurah wah, iya tak cuekin loh, ini sopo tuh, ini so akrab sama. Ternyata untungnya saya nggak diusir. Ibu-ibu juga seneng banget loh itu bahan loh ya. Untungnya saya nggak diusir loh, ternyata Mas Lurah. 2 periode lagi, nggak percaya tenan aku saja nih.
Mas Lurah Sigit Tri Susanto SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit. Penjenengan ini kan lurah. Lurah nih. Kita pernah percaya. Terpilih pertama periode pertama Yusuf pinten? 30. 30 sudah mimpin mak-mak, bapak-bapak. Timong mak-mak loh. Oh, di dimong Mama. mama. Oh, ini menarik ini. Lurahnya ternyata muda yang dimong Jadi lurah mama. pertama belum punya ketua PKK. Oh. Jadi PKK-nya kapiran waktu periode pertama ya? Pinjem. Oh, pinjam. Anu dah. Pinjem. Maksudnya orang lain ketua Kalau mobil bisa rental, masuk ibu PKK rental. Iya, mau tak tanyain itu nyewanya di mana ya? Ye, kula nuwun Mas Lurah. Wah, seru ini kayak di sini. Nanti harus pokoknya banyak bergaul di sini. Dan kemudian ini yang juga gaul banget sama UMKM ya, karena beliau adalah pembina Forkom UMKM di Sumberhayu, Pak Anton Sudarto. Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, seru banget ini kayaknya. Seneng banget Bu kami itu. Rasanya terasa ini. Iya, beda karena banget. selama ini kita itu cari bapak kami siapa, ibu kami siapa UMKM, ternyata hari ini Udah kepala ketemu. dinas rawuh ke sini. Seakan-akan kami itu kalau UKM itu kendalanya itu saya harus kalau klinik kemana, periksa kemana UMKM. Nah, ternyata ketemu di dinas koperasi ada upload, ada macam-macam. Nah, itu nanti sangat berkesan sekali kami. Kebetulan sekali memang seperti itu. Bu. Oh, hai. Kayaknya kebetulan juga Mas Anton ini dulu menempel di Dinas Koperasi dan UKM jadi tahu Iya. banget gitu. Pas, Mas. Cocok pokoknya hari Pagi ini. ini tidak hanya Bu Kepala Dinas, tapi saya Kepala Bidang aja saya sini. Bidangnya sampai segini. Ini komplit ya Bu, ya Ibu Kepala Dinas, kemudian ada pembina Forkom, Kepala Bidang juga ada. Siap untuk mendengarkan ibu-ibu semuanya. Monggo siapa yang mau cerita dulu usahanya yang pertama, biar kita tahu gimana Sumberhayu ini Iya. UKM-nya Bu Sri Nuryati, monggo. Dari awal itu sebenarnya saya itu bergeraknya di bidang snack box sama nasi box gitu. Sampai sekarang masih jalan juga. Cuman kan kalau snack box, nasi box itu kan cuma wilayahnya kan cuma mungkin agak nggak bisa luas gitu ya Bu ya. Kan makanan basah gitu loh. Nih. Cuman kalau nasi box sebenarnya sih banyak yang pesen juga. Cuman itu pemasarannya itu loh kendalanya Bu. Kalau ya, sekarang itu saya melebarkan ke yang kering. Itu keripik jamur yang itu Bu, yang kemeremes itu loh Bu. Oh, host Kriuk ya. kalau kita belum ngerasain kemeremesnya ya. Monggo di. Kriuk ya, kriuk ya. Iya. Oh, berarti jadi beralih ke kue-kue kering. Iya, atau tapi snack kering. yang basah juga masih jalan. Iya. Kalau yang kering kan nggak tiap hari produksi kalau yang kering Bu. Produknya apa aja? Yang basah atau yang kering? Yang kering. Yang kering cuma itu keripik jamur sama aneka peyek kacang, peyek Deli, teri, iya itu. teri. Iya. Kemarin kalau yang kering itu udah ada sertifikat halalnya udah. Oh. Cuman kemarin yang PIRT-nya malah yang belum turun. Oh, tapi Iya. sudah ngurus PIRT. Iya, masih. Oh, hanya belum Iya. belum dapat PIRT. Iya. Udah ikut si bakul? Udah Bu, tapi saya nggak begitu aktif. Oh. Iya, Kapan ngapa- mendaftar si bakulnya? Udah sekitar Tahun 2 berapa? tahunan lah. Jenengan pernah menawarkan ke Balai Desa Sumberhayu? Oh, udah. Sudah, artinya sudah tercover. Artinya kan gini, Sumberhayu ini kan lembaga, artinya pemerintahan desa tidak mungkin tidak Iya. rapat. Iya. Artinya kan pasti ada rapat. Iya. Ya kalau nggak tiap hari mungkin seminggu berapa kali kan gitu Pak Lurah. Iya. Nah nek rapat itu kan pasti ada snack. Kalau sampai siang mesti ada makan Iya. kan gitu. Iya. Nah jenengan kan bisa menawarkan kepada Pak Lurah, Iya. nanti kepada Pak Camat, Pak Penewu. Belum Udah, dilakukan Pak. itu. Alhamdulillah kalau yang di kelurahan sama di kecamatan sudah Pak. Nah, ya alhamdulillah. Artinya kan sudah. Iya. Nah, tidak artinya Lurahnya dari sejuk. sisi biasanya Iya. saya mengikuti bersama Mbak Siwi itu kan biasanya kendalanya kaitannya dengan masalah NPWP dan lain sebagainya. Iya. Kalau itu kan bisa diselesaikan. Kalau- Hari ini juga bisa diselesaikan. Kalau NPWP kendalanya sudah itu. Pak, saya sudah lengkap Sudah, Pak. sudah Iya. clear nggak masalah. Iya. Ya, cuma tinggal kemudian jenengan ekspansi keluar. Iya. Bagaimana caranya kemudian jenengan mempromosikan Iya. marketing, bahasa bisnisnya itu marketing Iya. kepada dunia luar lah. Bahwa Iya. produk jenengan itu keunggulannya ini. Iya. Insya Allah nanti kan pasti akan Iya.
Ya Pak, makasih. Matur nuwun, apresiasi buat Iya. Bu Sri. Wah seneng nih langsung dapat jawaban ini loh ya. Iya. Monggo berikutnya Mbak Rini Fadilah yang punya Lovely Craft yang itu Bu. yes. Ada kalung, ada ini. Ayo Mbak Rini, monggo. Usaha saya dulu itu saya meneruskan usaha mertua saya. Mertua saya dulu kan tenun berupa serat alam. Yang paling laku itu Prismet dulu awal-awalnya untuk souvenir, tapi kan sekarang sudah tidak begitu laku. Terus saya beralih ke craft seperti celengan. Itu kalau untuk celengan itu dari limbah. Jadi limbah Dari limbah selongsong benang daripada kebuang kan saya gunakan untuk Yang ini ya Mbak ya? Iya, Oh ini yang tabungnya ini selongsong tabungnya itu benang. selongsong benang, Pak. Oh yang kerdus itu loh Bu. Ya. Tebal. Selongsong benangnya. Iya, terus Selongsong untuk yang luarnya itu dari tenun serat alam. Oh, tenun Iya. serat alam ya. Itu kita di Desa Wisata Gamplong juga kadang ada anak-anak untuk dari PAUD sampai kuliahan itu biasa ada pelatihan. Jadi ada pelatihan untuk berupa membuat workshop Iya, bisa. iya. Jadi kita kan di Gampong ada Desa Wisata Gamplong. Nggih, nggih. Terus untuk yang kalung itu juga awal-awalnya kita dari limbah. Limbah lurik, dan kebetulan sekarang kan Sleman mencanakan lurik, jadi kita lebih fokus lagi ke lurik dan tambah lagi itu untuk hiasan dinding itu juga lurik buatan dari Gamplong juga. Mbak, produknya banyak ini, terus yang mengerjakan siapa aja Mbak Rini? Kalau untuk sementara kalau seperti lurik itu yang hiasan dinding, kalung itu cuma saya sendiri aja Pak, sampingan. Kalau misalnya ada orderan banyak, saya baru minta tolong. Saya pernah dulu pameran di Jakarta. Sendiri? Enggak. Artinya biaya ikut sendiri aja, atau enggak. memang dari dinas? Kalau nggak salah dulu dari IWAPI. IWAPI, IWAPI. ya, organisasi kewanitaan. Ini layak go internasional loh Bu Siwi. Terima Artinya kasih. kapan-kapan bisa jenengan ajak ke Jakarta atau ke luar negeri Bu ini. Pamerannya ini apa? Ini produknya ini bagus loh ini. Iya. Itu dijual berapa Mbak Rini? Kalau Celengan ini? untuk celengan itu yang kecil itu 8.000. Ya, kalau yang besar itu 15. Tapi kalau misalnya order banyak itu bisa kurangi. Nanti tolong Bu Siwi, ya ini warga saya nanti dibina. Kalau ada kesempatan pameran, kalau ada kesempatan untuk misalnya ekspor dan lain sebagainya, ini tolong difasilitasi. Iya, ini Iya. Ini bagus Apalagi banget menarik ini. ada sisi penggunaan kembali ya limbah dibikin ulang, ada nilai ekonomisnya. Pemasarannya sekarang lewat apa? Kalau pemasaran kita masih di showroom aja. Kebetulan saya tuh showroomnya masih gabung sama saudara. Jadi kalau misalnya ada tamu, kunjungan itu baru itu laku. Kalau online baru belum. ngupload di IG aja. Baik, oke. Terima kasih banyak Mbak Rini. Mbak Rini Ya, kita Fadilah. kasih Terima apresiasi. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita mau dengerin lagi pelaku kami yang lain. Tapi Bu Siwi tadi bisikin, Bu Siwi ini kepala dinas. Itu nggak cuman bilang aku kepala dinas. Tapi beliau ini juga pengguna dari produk-produk UMKM. Katanya head to toe gitu ya. Dari kepala saya. Sepatunya UKM loh katanya. Ini yang pakai tidak hanya saya, tapi Ngarso Dalam juga sudah pakai. Jadi pada di endorse Ini gitu Sleman ya juga sama nih, Mbak. beliau. Oke. Ininya juga UKM, Nah, gitu kan. biasanya kita kadang-kadang berdua ini Kembar. kembaran. Batiknya ini juga UKM Bantul nih. Ya. Tasnya juga UKM. Gak basa-basi ya Iya, Bu. Nah itu dia. Kita sudah dapat support banyak luar biasa. Nanti di segmen kedua kita mau dengerin lagi pelaku UKM di Sumber Rahayu, Moyu dan Sleman. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Sibakul. Kita mau dengar semangatnya UMKM di Sumber Rahayu ya Mas. Iya, kita yel bareng-bareng. Oke. UMKM
naik kelas. UMKM Hebat. Jogja Istimewa. Luar biasa. Dan ini yang istimewa ternyata sudah ada beberapa yang ikut Sibakul, Bu. Coba yang sudah ikut Sibakul boleh berdiri. Ayo, 1, 2. Woi, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Yang lainnya boleh duduk, Mas Andri nggak boleh duduk. Silakan langsung berdiri nih, cerita. Gimana ini usahanya apa? Kapan ikut Sibakul? Ayo Mas. Baik, terima kasih. Saya dari 2016 sudah usaha furnitur ya, Mbak. Itu saya produksi sendiri by order. Jadi kami menerima pesanan untuk barang stok juga kami sediakan. Produknya apa aja Mas? Ini salah satunya. Salah satunya itu ambalan atau rak dinding ya. Rak ya, rak dinding atau ambalan. Ini dari apa bahannya? Bahan menggunakan multiplex finishing HPL. Oh. Iya. Terus ini biasanya produknya apa aja selain ini? Produk biasa kami menerima pesanan kitchen set, lemari, minibar, Semuanya bedroom set gitu. dari bahan apa? Rata-rata dari bahan apa? Rata-rata juga menggunakan multiplex dan HPL. Paling banyak yang dipesen oleh customer itu apa? Produk apa? Kitchen set Kitchen set? paling banyak ya. Kitchen set. Kitchen set. Iya. Ukurannya Mak-mak yang pesen ya langsung. Iya. Oke. Kalau yang kayak gini ini dijual berapaan? Itu sekitar 45 per meter. sudah. Jadi hitungannya per meter ya Mas? Iya, Per meter kubik ya berarti? per meter lari. Atau panjangnya? Panjangnya aja. Oke. Jadi menerima pesanan. Kalau untuk ukuran segitu sekitar 35-an. Soalnya itu 35 cm. Masangnya gimana nih? Pemasangannya nanti di visor sama tembok Pakai siku ya? pakai siku. Sikunya dari Mas Andri atau? Dari saya, nanti sekaligus pemasangan juga dari kami. Oh, sudah include itu ya? Sudah include pemasangan. Kalau kitchen set plus pengukuran juga Mas ya? Biasanya Iya. kan Mas Andri Kitchen datang set, ukur. survei sama pengiriman itu gratis juga. Wes. Desainnya juga ya? Desain saya Sendiri Mas Andri? saya sendiri. Iya. Hitungannya per meter atau apa itu? Hitungannya juga per meter. Berapa? Soalnya kitchen set? by order ya. Itu kalau kitchen set yang atas mulai 1.200.000 per meternya. Tapi nanti tergantung ukuran totalnya ya. Globalnya nanti nego. Artinya perlu publikasi. Kayak iso kan gini Pak, Mas. Minimal sampai menguasai daerah Sleman Barat sudah luar biasa. Cuma kuncinya kan satu, harus ada publikasi. Kita tetangga, saya insya Allah juga butuh kan gitu ya. Iya, Pak. Ini saya belum tahu, ternyata pekerjaan sampean bagus. Sehingga butuh media Bu Siwi ini, butuh media. Kalau perlu nanti di Balai Desa Sumberayu, di Kelurahan Sumberayu ini ada pameran produk UMKM Sumberayu saja. Ini sudah meludak nolak-nolak loh Bu Siwi. Iya. Betul ya? Siap ya Bu-Ibu ya? Siap, siap. Kapan Bu Siwi? Kalau siap nanti di tahun ini Oh. saya lihat dulu ya Pak ya, sampai akhir Desember Oke. pokoknya gitu. Ini jenengan ditantang berani enggak? Berani ya? Sampai akhir. Artinya tidak minggu tahun yang akan datang. Artinya Bu Siwi sudah tertantang untuk kemudian memfasilitasi panjenengan semua mengadakan pameran di sini supaya permasalahan seperti Mas apa? Antri. Ini nanti bisa tercover. Supaya masyarakat minimal Sumberayu tahu kalau Mas Andri itu usahanya produksi apa? Kitchen set. Kitchen set. Keinginan panjenengan sudah langsung dijawab Bu Siwi tahun ini. Panjenengan difasilitasi untuk mengadakan pameran di sini. Terima kasih Pak. Ya, teman. Silakan Bu Jadi Siwi. sebetulnya gini jadi sebetulnya kami itu juga punya fasilitas tenda ya. Tenda kita cukup banyak, ada sekitar 30 dan ini nggak pernah di rumah Pak. Banyak yang memang Keliling. aktif. Jadi memang kita itu sekarang kan perlu keaktifan. Atau sebetulnya di pemerintah daerah itu ada fasilitas apa toh? Kami ada tenda, tidak sewa. Silahkan ada meja, ada kursinya. Kalau pamannya Pak Lurah mau ngadain, oh saya ada di sini, bersurat aja ke kami. Karena memang kami atur dan mulai tahun ini akan kami tambah. Kami mungkin akan sekitar ada 80 tenda kalau nanti ke depan. Karena apa? Kami melihat tren. Jadi masyarakat itu sudah mulai kayaknya
bagaimana mempromosikan, karena di pameran itu kami sering menyampaikan bukan transaksinya, minimal kita ngetes sebetulnya produk kita itu sudah diterima pasar belum Pak gitu. Nah bagaimana ini kan bagaimana cara memasarkannya, bagaimana kita itu juga menyajikan, nggak asal dikasih taplak terus wah ini juga menjadi sebuah edukasi secara tidak langsung praktek. Kalau anak sekolah itu kayak vokasi gitu ya, tapi vokasi bagaimana cara memasarkan, tapi memang butuh saat pameran tidak, wah ini Pak Lurah kalau nggak laku nanti Pak Lurah yang disalahkan, enggak. Jadi Bapak Ibu juga ikut memasarkan, ayo yuk kita datang di Kelurahan Sumberrahayu ini ada produk-produk UMKM yang ini, ayo kita lihat, siapa tahu nanti tertarik, nanti mungkin ada gimmick-gimmicknya, banyak fasilitas dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi ini, ongkirnya juga ada saat tadi jualannya yang catering gitu. Catering kan yang ngirim bisa melalui ongkirnya Pemda DIY, yang fasilitasi yang bayar Pemda DIY gitu. Tapi harus mengakuti Sibakul, melalui lolos kurasi. Terus kalau produknya kok yang beli baru sekitaran Mauyudan gitu. Masih pengen luas lagi gitu. Sekarang ini kan sudah ada regulasi ya Pak Yasid ya, regulasi bagaimana belanja kita terutama makan minum itu juga belanjanya bisa dari UMKM. Nah ini bagian yang sebetulnya secara prinsip kami komit Pak, nanti kita tinggal nanti Forkom bagaimana, Pak Lurah bagaimana, karena Pak Yasin ini sibuk sekali. Kalau Pak Yasin pasti kan nanti harus bagi-bagi ya, dispo ya. Oke. Bu Siwi tadi. Iya. Insya Allah minggu depan ini Pak Lurah mengadakan event acara JIP. Iya. Betul Pak Lurah? Di sini ada semacam BUMD, ya. Ada trek khusus JIP, dan yang datang itu tidak hanya orang-orang DIY saja. Luar kota juga datang. Dan Pak Lurah besok menyertakan berapa UMKM Pak Lurah? Kebetulan kan besok itu ada event ya, di tanggal 1-2 Oktober itu ada event Jamnas, Kenduri JIP itu nanti yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan juga BPPS Sleman. Kebetulan kemarin juga ada di Ring 1 itu kan juga ada 9 stand. Nah, 9 stand kemarin sudah kita koordinasi dengan panitia, alhamdulillah dari Kelurahan Sumberrahayu karena sudah terbentuk Forkom UMKM, kita minta separuh dari Ring 1 itu nanti diisi oleh UMKM. Jadi kemarin kita sudah sediakan 4 stand. Alhamdulillah dari ibu-ibu, mak-mak, bawa yang UMKM ada grup WA. Sudah ngelis. Nah, jadi monggo nanti itu 2 hari itu nanti bisa dimaksimalkan ya. Karena yang nanti yang hadir itu tidak hanya dari lingkungan sekitar, karena yang sampai hari ini yang sudah daftar untuk kenduri JIP itu ada 150 JIP. Itu dari berbagai daerah ya, tidak hanya dari DIY ya, dari Jogja, Jateng, bahkan dari Jakarta sudah ada yang hadir gitu. Itu dia. Tepuk tangan dulu dong. Mas Andri matur nuwun, siap-siap ya seperti juga ibu-ibu yang lain ya. Iya, terima kasih. Saya mau sampaikan lagi Mas Andri. Cukup, makasih. Siap ukur dapur ya, dapur saya siap ukur. Hari ini langsung. Dapurnya kok di sini? Nah, ya kalau mau pesen kitchen set kan dapur saya harus diukur. Biar Jujur. Kalau ini susah nanti per meter perseginya ya, lebih mahal ya. Mas Andri, kita apresiasi untuk Mas Andri. Dan menyambung tadi, berarti Pak Lurah sudah menyiapkan event ini salah satunya. Nah, Forkomnya gimana ini Mas Anton? Apakah juga sudah menyiapkan diri untuk ini baru satu event loh besok? Ya. Jadi begini Bu, awal mulanya bahwa di Sumberrahayu itu kan ada data sekitar 753 UMKM. Yang sekarang baru di enumerator oleh teman-teman enumerator itu didata sekarang itu. Nah kemudian kami dari Forkom Sumberrahayu itu sudah merapat ke Pak Lurah bahwa kami minta untuk difasilitasi. Dan dari 700 itu yang masuk sudah secara resmi itu 75 UMKM itu terbagi dari 15 padukuan. Nah harapan kami setiap hari kita akan update terus dan bergabung semuanya. Itu yang sudah masuk dengan kami, dan kita itu akan forum ini akan jadi tempat wadah kami untuk saling berkomunikasi. Kalau ada kegiatan pameran besok bulan depan itu ada di Kapanewon, kita sudah ada teman-teman Forkom. Kemudian ini barangkali yang kami sampaikan Bu. Jadi kendala di kami Forkom itu kan satu produk, kedua manajemennya, ketiga pemasaran. Biasanya hanya 3 itu. Ketika produk kami sudah banyak, bagaimana terus manajemennya? Satu mungkin manajemen itu legalitas, NIB-nya berapa? Itu sudah belum, PIRT-nya sudah belum, sampai ke halalnya bagaimana misalnya itu yang produk makanan.
Nah, kemudian manajemen keuangannya bagaimana? Nah, itu kan kami butuh SDM yang unggul dan perlu pelatihan, Pak. Itu yang perlu kami sampaikan. Barangkali mungkin di Dinas Koperasi ada pelatihan, atau mungkin dari lewat Pak Dewan Pokir, atau mungkin dari desa ada PUPM, itu yang harus kami keluhan yang kami harus bisa kami sampaikan. Karena otomatis sekarang era digital harus ikut, ya apalagi ada Sibakul ini, ya harapan kami UKM sini bisa naik kelas ikut itu, Bu. Jadi harapannya itu, selain manajemen dan terakhir mungkin pemasaran. Nah, mungkin ketika nanti pemasaran sudah oke, kembali ke UKM masing-masing. Nanti sanggup nggak ketika sudah pemasaran oke, manajemennya belum ada. Nah, ini kan yang perlu harus kami siapkan, Pak. Mungkin gitu. Itu gitu. langsung UKM-nya pegang kepala, Mas. Iya. Ya, Mas. Karena rata-rata mungkin kita itu masih mikri, Bu. Omset yang masih di bawah itu, dan kebetulan semuanya masih dirjen, direktur ijen, Pak. Jadi mulai dari belanja, masak, sampai jualan itu sendiri. Nah, mungkin itu, Bu. Yang kami sampaikan. Nggih, Bu. Nggih. Mumet, Bu. Nggih. Sinten sing mboten mumet? Berarti akeh kancane ya. Tapi sudah dipetakan juga nggak kebutuhannya, yang ini butuh diajarin ini, Sudah, yang ini Bu. butuh Sudah, jadi kami sudah mulai dikelompok-kelompokin. gitu, nggih. Jadi dari yang tergabung itu yang sudah punya NIB berapa, kemudian yang punya PIRT berapa, kemudian yang sudah punya seperti apa, sampai omsetnya berapa, kita sudah punya pilah-pilah. Nah, nanti kan kalau ada pelatihan, targetnya itu siapa, kami sudah bisa memberikan gitu. Berarti tinggal gampang nanti ya. Tapi sebelum dijawab Bu Siwi, Pak Lurah sendiri, Mas Lurah ini sebenarnya proyeksinya untuk ke depan, untuk UMKM itu mau diberikan fasilitasi apa? Kalau tadi kan event. Terus sebenarnya mau punya planning jangka panjang itu mau. Iya. Armada ya. Mumpung masih ya. Kalau untuk kami sih, untuk kami ada di pemerintah Kelurahan Sumberhayu, khususnya untuk anggota UMKM yang ada di Kelurahan Sumberhayu, tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Mas Anton, ya, kebetulan beliau juga pelaku usaha, juga di rumah juga ada pelatihan LPK Kayu Manis dan juga penasihat di UMKM juga. Tadi menyambung ya, mungkin tahun ini juga ada di data ya, dari Unimerata tadi ya, ada sekitar 700-an UMKM. Dan kebetulan juga di awal tahun ini, kemarin dulu sampai dari teman-teman ya, perwakilan dari UMKM itu ke kelurahan, kita ngobrol-ngobrol, Pak ini kita bentuk Forkom aja gimana, langsung kita fasilitasi, kita bentuk, alhamdulillah sudah masuk ya Mas Anton ya, dari teman-teman semuanya. Hari ini pun kita nggak pakai undangan, kita hanya share di grup sampai santai ya, alhamdulillah semuanya bisa ikut ya. Dan untuk khususnya untuk UMKM di Sumberhayu mau kita bawa kemana, sebenarnya kita simple ya, tidak terlalu muluk-muluk, karena tadi sudah sampaikan, yang pertama itu kita mau memperkenalkan, oh di wilayah Sumberhayu ini, khususnya itu kan Sumberhayu ini kan The Bokongnya Sleman. Bokongnya Sleman nih, Bokongnya Sleman ini. Nah, ke selatan sedikit sudah Bantul, ke barat sedikit Kulon Progo. Mepet semua ya? Mepet semua ini pojokan. Tadi nek pojokannya itu ya anget ya Ibu ya. Nah, dengan itu kita istilahnya tidak terlalu muluk, karena mungkin UMKM itu yang kita istilah di ordinal Mas Anton dan teman-teman sudah berdiri dari lama, khususnya dari Desa Wisata Gamblong ya, dari ATPM semuanya sudah lama, dan ikut ada yang masuk, ada yang juga baru. Nah, kita komunikasikan jadi satu, dan tujuan saya itu hanya yang pertama ya biar eksis, dalam artian oh ini di Sumberhayu ada UMKM ini. Jadi kita untuk membantu teman-teman UMKM, kita setiap kegiatan kita menggunakan sebisa mungkin ya, dari kita untuk kita. Jadi kita ada event apapun di Kelurahan Sumberhayu, kita pasti melibatkan UMKM. Contoh tadi sampaikan ya mungkin seminggu sekali ada rapat, pasti kita gilir. Oh sudah ngambil ini, oh mengikuti rapat ini kita ngambil ini, contoh itu. Contoh untuk ada yang skala harus besar, kita sudah ada pemilahannya UMKM yang skala kecil, menengah, besar itu. Dan untuk kedepannya sih tadi juga sebelum ada ini juga kemarin juga ngobrol dengan Mas Anton juga, karena tahun ini kami di kelurahan juga masih terbatas karena dengan anggaran yang sudah terpangkas dengan untuk menangani pandemi COVID, kita untuk tahun ini hanya untuk pertemuan-pertemuan nih Mas Anton ya, dari ibu-ibu semuanya UMKM, biar di situ juga kemarin sudah ada kegiatan untuk apa Mas Anton? Penyusunan NIB juga di situ. Untuk tahun depan kita ingin mensupport lagi, tidak hanya untuk pertemuan, tadi sudah saya bilang sama Mas Anton, untuk pertemuan yang terakhir di tahun ini nanti di planning untuk kegiatan tahun depan itu yang diinginkan dari anggota UMKM seperti apa. Jadi kami dari kelurahan itu kita ngikut. Jadi kita tidak harus gini-gini enggak, tapi kita menawarkan ke anggota Forkom UMKM pengennya seperti apa. Jadi biar istilahnya dari kemauan mereka sendiri otomatis kerenteknya itu akan lebih besar. Kita hanya mendorong.
Gitu aja, Bu. Tepuk tangan dong. Wes, Mbak. Ini loh. Iya, Yakin. Bang. Yakin apa, Mas? Yakin nek lurah tenan itu. Tadi kan awalnya meragukan Mbak Marta. Salah satu contohnya karena mau mendengarkan Iya, warganya. Itu punya- yang nggak gampang loh ya. Punya misi juga, visi Punya juga. misi yang jelas, mau kemana. Tadi sudah dikurasi bahkan ya, sekilas ini Iya. disegmentasikan. Ini yang kecil, ini menengah, ini besar. Tapi mungkin bisa dibantu lagi Bu Siwi bagaimana supaya kurasi produknya ini seperti yang diharapkan. Tadi kan besok segmennya Jeep itu segini. Siapkah produknya untuk menjamu segmen ini itu, pasar yang ini dan seterusnya, monggo Bu. Iya, matur nuwun Mbak Marta. Jadi tadi kan sudah sangat luar biasa ya. Kita lihat juga produknya ini juga sudah sebetulnya juga katakanlah mengarah ke premium, unggulan. Unggul sama premium itu mesti beda. Tapi belum premium tapi bisa unggul ini juga sudah menjadi potensi yang bisa nanti bisa di hati konsumen gitu. Nah, tadi dari teman-teman Bapak Ibu, karena bapaknya satu ya tadi ada bapaknya satu, dua, masnya ada ada ya. dua gitu Ibu. Bagaimana sebetulnya permasalahan seperti Mas Anton tadi sampaikan, Pak Lurah sampaikan. Sebetulnya yang paling punya masalah itu kan di pemasaran. Tapi kalau kita bicara pemasaran pasti kita tidak bicara langsung wah pasarnya nggak ada. Tapi coba kita lihat produknya Bapak Ibu itu bagaimana gitu. Apakah sudah memenuhi dengan standar-standar yang memang diingini oleh konsumen? Mungkin produknya itu kalau bicara kuliner rasanya gitu, kemasannya, terus harganya gitu. Nah saat menentukan harga itu Bapak Ibu bagaimana? Apakah wah kira-kira gitu? Selama ini bagaimana ya? Kira-kira atau sudah pernah Ilmu belajar? kira-kira. Ya, menentukan harga, misalnya kayak ini. Oh, ada hitungannya. Sudah dihitung. Nah, maka inilah sebetulnya kan sudah mulai kelasnya Mas Anton ya, sudah ada bagaimana menentukan harga pokok produksi. Gitu. Kalau kita bicara pemasaran pasti kita akan melihat permasalahan yang ada di kita nih Pak ya. Sebetulnya UKM yang ada di DIY itu sudah sangat luar biasa. Yang gabung di Sibakul itu sekarang itu sudah 340.000 gitu. Tapi masih ada rapot yang memang menjadi PR kita bersama. Produktivitasnya itu masih rendah karena apa Pak? Karena masih ya kecil-kecil, keberlanjutan. Kadang ini pamannya contoh ini saat pesan lagi wah belum buat ini saya masih karena ada kesibukan ngurus anak, ngurus tetangga ada ini nah kan seperti itu. Nah, artinya ini kan kita itu sekecil apapun harus kita manage karena Mas Anton tadi kita manajemennya gitu kan Mas Anton memanage sebetulnya kemampuan kita ini seperti apa. Memepeng istilahnya memepeng pasar kita ini besok maunya apa, mungkin dengan ibu yang satu dengan yang lain, wah saya pasarnya cukup wilayah di sini aja kok, tapi saya meluas lagi di Moyudan, meluas lagi saya se-Jogja, meluas lagi ke luar provinsi. Nah itu bagian yang sebetulnya kita manage di situ, kita harus tahu sebetulnya produknya yang untuk wilayah sini ini sebetulnya cukup seperti ini, maka saya hanya membutuhkan kalau pamannya produk sertifikasinya mungkin cukup PIRT atau sampai ke halal gitu. Itu ada nggak fasilitas dari Pemda? Ada gitu. Tapi memang syaratnya Bapak Ibu gabung di Sibakul. Saya akan matur ke Bapak Ibu, gabung Sibakul itu apakah setelah gabung ke Sibakul Bapak Ibu akan dipanggil 1, 2 enggak. Tadi kan yang gabung sudah 340.000 ya. Kita nggak mungkin manggil satu-satu gitu. Maka di Sibakul pun sama dengan Pak Anton tadi kita klasterkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi dilihat bagaimana sebetulnya kemampuan produknya Bapak Ibu, bagaimana sebetulnya kemampuan dari sisi marketingnya Bapak Ibu, kemampuan IT-nya itu akan nanti masuk di kelas ngisi senyata-nyatanya. Jangan malu, oh aku pinginnya kelas 3, padahal sebetulnya saya kelas 1. Nah di situ sekarang eranya memang era transformasi digital, jadi kita tidak bersurat ini nih, masuk di IG-nya Dinas Koperasi. Masuk YouTube-nya dinas, ada info-info terkait ada pelatihan apa, maka daftarnya lewat situ, bukan daftar terus dipanggil enggak, bukan daftar di Sibakul terus diem aja. Maka sebetulnya kan keaktifan kita bersama, saya juga dari Pemda pasti membutuhkan Bapak Ibu juga, komitmennya Bapak Ibu karena kita punya PR bagaimana sama-sama mensejahterakan, kita sama-sama naik kelas sebetulnya kan Bapak Ibu pengen usahanya juga naik kelas. Ya. Pemda juga pengen naik kelas juga gitu. Naik kelasnya apa?
sejahtera rakyatnya, kemiskinan nggak ada lagi ya Pak ya, pengangguran nggak ada, kan naik kelas kalau kayak gitu. Maka di belakang ada Mas Panca, Mbak Atika itu bisa nanti dampingi masuk di Sibakul gitu. Terus biasanya kayak Ibu tadi contoh, saya akan mencontohkan cateringnya Ibu ya, cateringnya Bu Sri tadi kan butuh biaya enggak gitu kan Pak? Karena kan Pak Lurah tadi juga terbatas, nggak bisa langsung bayar, kadang gitu ya Pak ya gitu. Nah itu juga kita nanti akan fasilitasi dalam arti apa? Mendigitalisasikan manajemennya Bapak Ibu, terutama di keuangan. Sebetulnya Bapak Ibu itu kebutuhannya seperti kadang karena apa ini saya tekankan di sini karena sering saya tanya sebetulnya butuhnya Bapak keperluannya apa tuh modal gitu. Untuk apa bingung gitu. Nah maka inilah sebetulnya yang mari kita sama-sama petakan gitu. Kalau di pemasaran tadi kan bagaimana membranding produk, sebetulnya kami juga ada video-video profil Bapak. Cuman kan memang ini perlu Pak Anton, jadi kita nggak bisa satu persatu melalui Forkom, kekuatannya akan beda. Kami bicaranya ke Forkom gitu. Tapi yang penting Forkom harus punya komitmen juga ya Pak, membawa anggota-anggotanya ini bagaimana sebetulnya anggota kami ini untuk kita naik kelaskan. Nah, satu lagi terkait dengan bagaimana kalau ini sudah dalam satu kelompok, dalam satu Forkom, di Dinas Koperasi juga ada pelatihan yang tiap hari Selasa, tadi Pak Anton sekolah bareng pinter bareng gitu. Sekolah bareng KBSP, sekolah bareng pinter, tergantung sebetulnya Bapak Ibu punya mungkin wah kita bicaranya masalah pemasaran, maka kita akan hadirkan instruktur atau narasumber yang sesuai dengan kebutuhan seperti Pak Lurah tadi. Kita tidak top down tapi kita akan melihat sebetulnya kebutuhan dari Bapak Ibu, dari pelaku UMKM itu seperti apa. Jadi kalau tadi bicara wah saya pengen meluas lagi terhadap pemasarannya, maka ya ayo kita akan petakan sebetulnya pemasaran yang sekarang sudah Bapak Ibu lakukan seperti apa, target kedepannya mau seperti apa. Nah disitulah kita isi bareng-bareng. Itu intinya kita itu sama-sama perlu komitmen bersama, kami juga harus berkomitmen. Pasti komitmen saya itu juga nggak bisa dilaksanakan tanpa ada persetujuan Pak Yasid karena budgetnya ada di beliau. Jadi Bapak Ibu nyuwunnya ke sini bukan ke saya. Kalau saya tinggal ini gitu. Tinggal siap laksanakan. Siap gitu laksanakan. Ya? Saya siap laksanakan nggak disetujui Pak Yasid, saya nggak bisa ada sampai ke sini gitu. Jadi itu tadi kalau di di sini ini sebetulnya potensinya sudah sangat luar biasa. Produknya mungkin bisa di klaster Pak, klaster. Bagaimana ekosistem yang ada di sini, sebetulnya bahan bakunya sudah ada belum? Kalau saya memproduksi seperti ini materialnya itu ada enggak? Kalau enggak ada, kita itu harus bagaimana? Intinya gabung di Sibakul itu sebetulnya membangun kita untuk memperluas jejaring kita. Kita bisa bermitra. Kita tahu di Dinas Koperasi banyak fasilitas untuk membantu dari SDM, pelatihan tadi, dari sisi pembiayaan kami belajar bareng-bareng dengan lembaga pembiayaan sejauh mana sebetulnya manajemen keuangan Bapak Ibu, apakah perlu nanti kami juga dengan bank daerah Bapak, itu jangan murah sekali, tapi jangan sampai murah terus pinjem terus nggak ada digunakan, karena kan ini juga akan menjerat kita. Terus setelah itu tadi yang di akhir-akhir di pemasaran, kami ada pameran-pameran seperti Pak Yo, nggak apa-apa Pak, kalau memang mau pameran di sini, tapi tidak pameran berdiri tenda diisi terus kita diem aja, nggak bisa. Bagaimana sebetulnya meng-create saat pameran itu traffic si pengunjungnya, siapa sih pangsa pasarnya ini, ada event apa yang memang mereka masyarakat nanti bisa datang di sini, tidak hanya di sini tapi bisa mendatangkan masyarakat dari luar juga datang ke sini. Nah itu kan harus dikemas, itu menjadi salah satu edukasi kita bersama. Mungkin Forkomnya yang mau punya ide itu monggo saja gitu. Terus pameran-pameran di daerah-daerah, selain itu kita juga lebih pameran kita punya di Pasar Kota Gede di YIA gitu, ada 1.500 meter persegi. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ikut kurasi? Masuk enggak? Udah masuk? Produknya apa? Produknya apa? Apa? Sambal. Sambal. Sudah laku, sudah ditaruh di sana apa belum? Iya.
nanti biasanya kita ini kan karena kita juga dengan wilayah ya Bapak ya. Jadi saat Ibu itu di Sleman, biasanya kita kasih tahu ke Sleman, binaan UKM Sleman yang lolos ini, yang enggak ini. Nah, ini nanti coba nanti kita lihat lagi apakah mungkin belum lolos, nanti ada catatannya. Biasanya kita itu edukasi. Kalau nggak lolos karena apa, maka kami sinergikan dengan di wilayah Sleman gitu, di wilayah yang punya wilayah kan di Sleman gitu. Ya. Ya, kita karena berdasarkan klaster ya. Tapi monggo nanti kita akan cek karena kan ini selain di sana kita juga ada di Ex Hotel Mutiara di bawah, kita juga optimalkan. Sekarang kita juga kerjasama dengan hotel-hotel ya, kebetulan kan 2023 nanti kan di DIY akan ATF itu, jadi kan nanti pojok-pojok hotel, tapi kita juga nggak bisa menjadikan karena kita juga akan sinergi dengan hotel, sebetulnya tamu kita itu butuhnya apa gitu. Moga-moga nanti produknya Bapak Ibu juga bisa memenuhi terhadap kemauan dari para konsumen gitu. Nah itulah yang sebetulnya kita dorong, moga-moga nanti selain promosi yang ada di wilayah sini kita angkat lagi. Kebetulan di mana ya, di Jakarta kita juga ada Smesco, tapi memang produk di Smesco itu kayaknya untuk yang kuliner-kuliner memang agak kita kurangi ya, karena kan jaraknya jauh, nanti expirednya. Tapi intinya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya produk, mapping terhadap produk tersebut, sebetulnya kalau kuliner kebutuhan sertifikat produknya itu apa, apakah hanya cukup PIRT atau naik lagi. Bahkan kita juga sinergi dengan pihak BRIN itu nanti akan sebetulnya kan expirednya itu sampai kapan, maka bagaimana membranding produk itu kita harus tahu kelebihan produk kita itu apa, terus kalau punya ini kapan dibuat, kapan sampai expirednya, ini harus ada penjelasan secara rinci kepada konsumen gitu. Ini sebetulnya yang kalau saya lihat produknya sudah bagus-bagus, cuman kadang mungkin masih ada kurang sisi-sisi yang detail-detail kecil-kecil gitu. Nah ini mungkin seperti itu. Oke, baik. Kita semangati dulu diri kita semuanya dulu dengan tepuk tangan. Iya. Kalau kita dapat tantangan itu biasa jadi pengusaha ya Mas, pelaku KM. Tapi jangan pernah surut, karena kalau kita mau terbuka lagi, kita pasti akan menemukan jalan. Betul. Kita masih punya satu segmen lagi di Sarasehan Si Bakul. Kita masih di Sarasehan Si Bakul dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kalau tadi yang disampaikan ini dari awal ini sangat apresiasi ya, karena langsung direspon. Semua narasumber langsung merespon. Ibu-ibu senang hari ini langsung mendapat masukan? Gak cuma masukan, langsung dapat order. Wes, yang dapat order tepuk tangan dong. Juga dapat event juga ya. Iya, ini cuma hari ini loh yang langsung dapat jawaban itu langsung dikasih ya, besok ada event ini. Tapi yang ada catatan penting tadi dari Bu Siwi, kalau kita itu tahu siapa market kita itu penting banget. Jadi nggak asal aku punya produk dan ya udah. Aku bisa bikin ini gitu ya. Dan semua orang dijadiin marketnya belum tentu. Karena ini nanti akan menjadi bagian dari bagaimana melatih diri kita sebagai salah satu pelaku UKM. Pengusaha itu harus tahu siapa segmen pasarnya. Oke, langsung Pak Yazid, monggo diberikan masukan sekali lagi dan juga semangat buat pelaku UKM yang ada di sini. Ya, closing sekalian ya. Betul. Yang pertama kita sepakat untuk bersama-sama naik kelas. Setuju nggih? Setuju. Naik kelas kuncinya. Kalau mau naik kelas, seperti saat kita dulu belajar di SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, syarat naik kelas itu apa Bu? Belajar, kemudian mengikuti ujian. Nah, ujian itu bagian dari apa yang akan menaikkan kelas kita. Seperti yang tadi panjenengan sampaikan itu adalah bagian dari ujian kita. Sehingga kita harus belajar.
Kuncinya belajar. Belajar itu di dalam dunia UMKM kita harus evaluasi. Pertama produk kita, Bu Siwi tadi sudah mengupas. Produk kita seperti apa? Kemudian yang dikeluhkan Pak Anton, yang kedua adalah manajemen kita, harus kita perbaiki. Kekuatan manajemen ini adalah sebuah kunci, Bu. Panjenengan produksinya bagus, kemudian pasarnya bagus. Kalau manajemennya amburadul, bangkrut. Ini kunci. Yang ketiga adalah kaitannya dengan marketing kita. Ini 3 kunci ini kalau menurut saya, kita kalau mau naik kelas. Sehingga saya kira fasilitasi dari Bu Siwi, dari Dinas Desa ini saya pikir mencukupi. Kemudian yang kedua, saya berikan apresiasi, panjenengan hidup di Sumberhayu, di mana alam, kemudian lingkungan, ini mendukung panjenengan untuk kemudian bereksistensi di dalam UMKM ini. Apalagi tadi komitmennya Pak Lurah, Pak Lurah yang masih muda yang sangat berbahaya ini. Ini punya ide-ide yang kreatif, mengadakan kenduri jeep kok kenduren. Ini kreatif toh. Anunya seberapa? Kenduri kreatif, artinya membuka. Ini seorang pemimpin di Sumberhayu yang cukup kreatif, kemudian didukung oleh Mas Anton, Ketua Forkom dan penggiat Forum Komunikasi. Ini saya kira sudah cukup sangat berpeluang lah untuk maju bersama dinas, bersama kita. Kaitannya dengan apa yang dikeluhkan nanti kita bersama-sama. Panjenengan tadi menginginkan misalnya ada pameran, Bu Siwi langsung menjawab dalam tahun ini, tidak harus berbeda tahun. Nah artinya potensi yang ada di Sumberhayu sekitar tadi sudah diinventarisasi sekitar 700, ini angka yang luar biasa loh Bu. Dengan hanya jumlah penduduk kira-kira 6 ribuan Pak. Berapa? Lebih ya? Iya. Sekitar berapa? 6 ribu, 7 ribu ya? 7 ribu. Artinya 10% UMKM. Masyarakat yang hidup di Sumberhayu ini. Artinya ini cukup besar, potensi cukup besar sehingga ini merupakan tantangan kita bersama untuk memajukan. Yang ketiga yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, panjenengan harus betul-betul siap menghadapi masa depan ini. Kemarin kita kena gelombang tsunami, panjenengan masih eksis. Hati-hati loh Bu, sebentar lagi ada gelombang loh. Tapi bukan gelombang cinta. Gelombang resesi ekonomi. Ini bukan sembarang orang yang mengatakan, ya Bu Siwi. Bu Menteri Keuangan sudah memberikan warning kepada kita semua. Bahwa sebentar lagi ada resesi ekonomi. Yang kemarin nggak tahu alasannya seperti apa, walaupun saya mungkin berbeda dengan pemerintah pusat ya. Ini kan bagian dari akibat naiknya BBM. Kalau ada resesi ekonomi, semua pasti akan terganggu. Termasuk ketika kemarin ada gelombang COVID-19. Semua terporak-porandakan segi kehidupan. Bahkan sampai masalah urusan privasi manusia saja, ini kan terganggu. Apalagi politik dan juga ekonomi. Sebentar lagi ada resesi. Kalau memang betul-betul ada, kita harus mengencangkan ikat pinggang kita. Kita harus betul-betul bisa survive untuk menyangga perekonomian minimal keluarga kita. Sehingga ini Bu, ini sebuah warning dari Bu Sri Mulyani. Kalau benar-benar ada, jenengan kita harapkan tetap bisa eksis. Kalaupun tidak ada, ya kita sudah berpikir untuk kemudian siap-siap sedia payung sebelum hujan. Kalau benar-benar ada, ya kita betul-betul harus siap untuk bereksis lagi seperti ketika kemarin kita kena gelombang tsunami. Tapi resesi ekonomi ini tidak sebesar ketika kemarin kita terkena gelombang COVID-19. COVID-19 ini kan kemarin kita sudah terbatasi ruang dan waktu. Panjenengan mau ekspor toh mencari bahan baku saja kan sulit. Susah. Tapi kalau besok misalnya ada resesi, ini kan masalah harga. Dan masalah segala sesuatunya harus menyesuaikan. Nah, kira-kira pesan saya 3 itu, Mbak, yang saya pesankan kepada ibu-ibu saya tercinta, emak-emak milenial, karena panjenengan tidak hanya sebagai pengasuh anak-anak kita, generasi penerus kita, tapi panjenengan juga luar biasa. Panjenengan sebagai penyangga ekonomi keluarga membantu bapak-bapak yang sudah berjihad
untuk menegakkan priuk di rumah tangga panjenengan. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Iya. Dan menjadi pilar ekonomi Indonesia loh. Iya, Sekecil apapun kita sudah berkontribusi, betul ya. Ini Pak Dewan ini wakil rakyat, iya, expert juga loh ya. Iya, motivator juga. Investigator. Iya. Setiap saat. Sangat luar biasa itu. Ini tambah nanti Pak Lurah oke, ya kan. Pak Anton sudah support. Tinggal komitmennya Bapak Ibu. Komitmennya Bapak Ibu, nanti Bu Siwi tinggal yes, oke, mari kita laksanakan. Kalau saya tinggal melaksanakan, siap. Siap laksanakan. Gitunya Bapak Ibu, Ibu-ibu, tepuk tangan buat kita semuanya sebagai bentuk semangat. Kalau kita takut menghadapi risiko, maka kita akan menjadi yang biasa-biasa aja. Betul. Kalau dari Mas Timbio. Kalau saya pelaku UMKM itu seperti halnya pelaut yang ingin menyeberangi lautan. Di situ ada 3 jenis pelaut. Pelaut yang bodoh itu selalu mengumpat dan marah-marah ketika angin kencang datang. Pelaut yang penakut selalu berharap agar tidak ada angin kencang. Sementara pelaut sejati akan mengembangkan layar agar ketika angin kencang datang mampu membawa perahu dan membawa dirinya mencapai pelabuhan. Super semuanya. Matur nuwun Pak Yasid, hari ini menjadi luar biasa, banyak yang jadi solusi. Bu Siwi tentu saja bersama dengan Mas Panca dan nanti Mbak Atika akan langsung membantu ibu-ibu semuanya. Dan Mas Lurah, matur nuwun. Ya, lah iya lah Mas Lurah, Mas Lurah aja deh. Wah, ada Mas Menteri, ada Mas Lurah lah ya. Dan Mas Anton tentu saja semangatnya. Dan Anda semuanya ibu-ibu, Bapak, terima kasih sudah membanggakan Moyudan dan membanggakan Indonesia. Betul. Saya Marta Sasongko dari Sarasan Sibakul Dinas Koperasi dan UMKM. Tetap semangat UMKM Indonesia. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate, najan saanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu, ra usah mecucu tresnoku ro kowe, ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandro, tak berjuangke tekan janur melengko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnoku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jen istimewa.